Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Anggraini dengan NIM 123305005 jurusan Ilmu Hukum semester 5. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai tindak pidana khusus pornografi. Definisi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi pada bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1 yang dimaksud dengan pengertian pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum yang memuat pencabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Selanjutnya, dasar hukum mengenai tindak pidana khusus pornografi diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Adapun dasar pornografi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 bab 2 mengenai larangan dan pembatasan pasal 4 sampai pasal 14. Selanjutnya, bentuk-bentuk tindak pidana pornografi dapat dilihat di dalam pasal 4 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat. Yang pertama, persenggamaan termasuk persenggamaan yang menyimpang. Yang kedua, kekerasan seksual. Yang ketiga, masturbasi atau onani. Yang keempat, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan. Lalu kemudian yang kelima, alat kelamin, atau yang keenam, pornografi anak. Selanjutnya, mengenai unsur-unsur yang termuat pada pasal 29 yang berbunyi, setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 250 juta rupiah dan paling banyak 6 miliar rupiah. Selanjutnya, di dalam ketentuan ini terlihat dengan jelas adanya penegasan yang berkaitan mengenai subjek hukum, yaitu setiap orang. Setiap orang ini merupakan unsur subjektif, sehingga kualifikasinya adalah manusia dan bukan badan hukum. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan tersebut juga, maka perbuatan yang dilarang adalah meliputi yang pertama, memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, serta menyediakan. Selanjutnya, tindak pidana pornografi dalam tindak pidana khusus. Topo Santoro, Direktur Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia, mengatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat apapun tentang arti atau definisi pornografi, namun hanya memberikan norma dan sanksi pelanggarnya saja. Karena kelemahan yang ada di dalam KUHP tersebut, sehingga pada tahun 2008 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 ini tentang pornografi. Selanjutnya, Undang-Undang Pornografi yang selanjutnya akan kita sebut UUP yang disahkan DPR RI pada hari Kamis 30 Oktober 2008 ini merupakan keberhasilan bangsa kita dan negara Republik Indonesia dalam mengawali upaya menyelamatkan bangsa dan negara, terutama generasi muda, anak-anak, dan perempuan. Sehingga dalam objek pornografi mengandung 3 sifat, yakni yang pertama, mengandung pencabulan atau kecabulan, yang kedua eksploitasi seksual, dan yang terakhir yang ketiga adalah melanggar norma kesusilaan. Sehingga daripada itu ada peran serta masyarakat. Masyarakat dapat berperan pada saat pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi. Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, yaitu yang pertama, melaporkan pelanggaran undang-undang ini
melakukan gugatan perwakilan, melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pornografi, melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak dari pornografi tersebut, dan ketentuan sebagaimana disebut di atas pada huruf A dan B, yakni melaporkan dan melakukan gugatan ini dilaksanakan sesuai dengan undang-undang. Dan selanjutnya masyarakat juga yang melaporkan pelanggaran sebagaimana disebutkan dalam pasal 21 ayat A berhak mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga daripada tindak pidana khusus pornografi ini, dari pembahasan tindak pidana pornografi ini dapat dipahami bahwa hukum pidana berperan penting dalam melindungi nilai kesusilaan dan martabat manusia, khususnya di tengah perkembangan teknologi digital saat ini. Nah, pelajaran yang dapat diambil yakni pentingnya keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan kepentingan publik. Nilai perlindungan moral dan hak asasi manusia tersebut masih sangat relevan bagi perkembangan hukum saat ini. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian materi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.